Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semua sedulur-sedulur. Semoga buat teman-teman saya semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa, dan disehatkan bersama keluarga yang tercinta. Amin. Alhamdulillah, di episode kali ini masih selalu membahas tentang babagan Ratu Adil, keadilan Gusti Allah, Satria Piningit, Sang Kinasih, Al-Mahdi, Imam Mahdi, yang semua masih ada hubungan dengan perjalanan tersebut. Tapi di sini kami mau sedikit mengasih kabar, mengabarkan tentang sekar jagat. Sekar kan bunga, jagat kan dunia, jagat dunia, jagat bumi, sekar jagat. Kan di situ buat semua teman-teman, sedulur-sedulur, buat semua kita dari timur, dari tengah atau dari barat, dari utara atau dari selatan, buat semua sedulur-sedulur salam rahayu. Semoga buat semua teman-teman sedulur-sedulur selalu sehat. Sekar jagat, gelar itu sekar jagat, Dewi sekar jagat itu adalah gelar. Itu gelar. Karena yang namanya sekar jagat itu juga di keraton, ya, di alam keraton sana. Kalau kita bicara nyai, kalau kita bicara nyai, kan ada Nyai Roro Kidul. Nyai itu juga ada Nyai Roro Kidul yang pertama dan yang terakhir. Itu di sana juga ada kayak sumpah jabatan, karena juga ada struktur. Kalau Nyai Roro Kidul yang pertama kan Dewi Nawang Wulan. Saat ini juga masih Dewi Nawang Wulan, karena kembali lagi ibaratnya seperti cokro manggilingan, sama di semua alam itu juga perputarannya itu sama. Jadi saya nggak bahas itu, karena kalau kita bicara nyai ya banyak sekali yang namanya nyai itu di selatan, banyak sekali. Buat di bagian mana tuh banyak. Yang kalau di keraton Umbul-Umbul itu ya ada di bagian Sambri, Serambi, ada di bagian Tata Boga, juga di bagian apa, seperti kehidupan manusia seperti ini banyak. Di sana para nyai itu banyak, yang pada bandel juga banyak, yang pada baperan juga banyak, nyai-nyai itu di sana. Tapi saya nggak bahas itu. Ini membahas tentang sekar jagat, gelar sekar jagat, perjalanan Ratu Adil, atau di situ Bocah Angon. Kalau Bocah Angon kan diambil dari putri Dewi Anjani, Galuh Purba. Galuh Purba itu kan sebelum ada Jawa itu udah Galuh Purba paling tua, Dewi Anjani. Sampai ke bawah. Bocah Angon itu juga di situ didampingi sama Dyah Pitaloka, putri dari Prabu Mundingwangi, ya, yang di situ hubungannya sama Pajajaran. Jadi gelar sekar jagat itu saat ini kalau kita bicara di alam sukma itu dipakai sama 3 ratu. Pertama, Dewi Pertiwi itu adalah Ratu Ningratu, Dewi Sari, Ibu Sari. Terus di situ ada Nawang Wulan, Nyai Roro Kidul, terus Dewi Dyah Pitaloka. Jadi 3 sosok ratu itu diberi gelar sekar jagat yang mendampingi di situ di alam dunia ketitah Dewi Anjani atau Bocah Angon. Bocah Angon itu juga sosoknya wanita.
karena itu juga bocah angon saja yang gampang. Kalau kita bicara hakikatnya luas. Kalau kita bicara bocah angon yang sejati, ya nanti putra dari Ibu Pertiwi itu disandang 3 ratu di alam keraton Umbul-umbul Samudra. Jadi ratu Dyah Pitaloka, Nyai Roro Kidul, Nawang Wulan itu juga saat disandang gelar itu semua. Jadi adil, itu juga bisa disebut Tritunggal. Jadi Ibu Sari, Ratu Dyah Pitaloka, karena diasuh sama ibu sepuh. Ibu sepuh beda lagi, ada lagi ibu sepuh itu. Kalau ibu sepuh, ibunda itu yang menguasai gunung emas, beda lagi. Terus Nyai Roro Kidul. Terus ketiga sosok ratu itu mendampingi lakon lagu yang disebut, yang mempunyai lagu di situ Dewi Pertiwi. Itu Sekar Jagad disandang ke 3 ratu itu, sampai yang di dunianya yang wujud Dewi Pertiwi itu nanti. Jadi gelarnya itu seperti itu. Jadi kalau dari kemarin ya, itu sebenarnya saya komunikasinya gitu sama Umbul-umbul Samudra itu seperti itu. Jadi gelar itu mau dititahkan kapan seperti apa ya, hanya Allah yang tahu. Karena saya setiap bicara apapun itu disuruh menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak saya ngarang meramal, tidak. Saya bukan peramal, bukan paranormal. Karena di sini saya menjelaskan seperti itu. Ya mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Inti dari konten ini, Sekar Jagad, Dewi Sekar Jagad itu kan gelar ya. Jadi bocah angon atau Dewi Anjani pun juga di situ bisa dibilang Dewi Sekar Jagad, karena juga didampingi ketiga ratu itu. Jadi ketiga ratu, Dyah Pitaloka, Nawang Wulan, ratu itu manunggal di badan Dewi Anjani atau bocah angon yang saat ini wujud zahir ada di dunia ini. Di situ. Kalau Ratu Adil kan tahu sendiri ya, Dewi Sari itu Dewi Siti Hawa. Ratu Adil itu gelar. Jadi semuanya itu bisa disebut para Ratu Adil bidadari, seperti itu. Jadinya itu bersatu, ratu, saling bererat, mengikat, bersatu, ratu, adil, keadilan Gusti Allah, ratu. Kalau kita bicara itu luas, Ratu Adil. Ini micil muncul dari tanah Pasundan yang paling tua nanti. Di tanah Pasundan yang paling tua, micilnya seperti itu. Munculnya dari lereng Gunung Prau. Karena lereng Gunung Prau itu adalah dulu pembuatan bahtera perahu Nabi Nuh. Jadi di situ juga ada nahkoda ikut dalam persidangan. Jadi itu diikuti semua nanti. Misalnya Ratu Adil. Jadi keluarnya dari tanah Pasundan yang paling tua, tertua. Itu Dewi Anjani. Mendapat gelar juga Sekar Jagad. Jadi semua itu adil. Ratu keempat itu, ketiga dan bocah angon itu menjadi 4, mempererat, bersatu, ratu. Karena luas sekali. Kalau kita bicara apapun itu semuanya kita harus selalu yang
apa namanya, teliti dalam perjalanan itu. Ya ini cukup apa namanya, hanya dongeng mengabarkan seperti itu. Jadi sekar jagat ya, menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Demikian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.